Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Sabtu 22 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, pikirkanlah hanya bagaimana kita mewartakan kabar baik Tuhan dengan sukacita, tanpa memikirkan hal-hal yang lain yang tidak penting. Saudara dan saudariku seiman, kita harus mengakui bahwa sering dalam menjalani hidup kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kemudian membuat kita kepikiran, dan kita seringkali bertanya demikian, kenapa kok saya begini-begini saja? Kenapa saya tidak seperti dia? Dan sebagainya. Banyak pertanyaan yang mengungkapkan pembandingan itu, yang akhirnya menjerat kita untuk kepikiran, berpikir hal-hal yang tidak perlu. Saudara dan saudariku seiman, begitu banyak pertanyaan yang sering muncul, kemudian sering membuat kita kehilangan harapan, membuat kita kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Kita yang adalah murid-murid Kristus ini, kita sering kehilangan pengharapan, sering kehilangan sukacita, karena kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Saudara dan saudariku, dalam Injil hari ini terjadi apa yang saya ungkapkan di atas, dan ini dialami oleh Simon Petrus. Simon Petrus, dia menyibukkan diri dengan masa depan dari murid yang dikasihi oleh Yesus, Yohanes. Simon Petrus ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Yohanes di masa yang akan datang setelah Yesus pergi. Dia mau tahu. Saudara dan saudariku, jawaban Yesus sungguh menohok, membuat Petrus terdiam, dan sekira dia tidak akan bertanya lagi. Yesus jawab dia, "Jikalau aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Saudara dan saudariku, buat Yesus tidak penting buat Simon Petrus mengetahui semuanya. Tidak penting Simon Petrus mau tahu apa yang akan terjadi dengan murid yang dikasihi oleh Tuhan. Yang penting dan paling penting buat Yesus untuk Simon Petrus adalah bahwa dia mengikutinya. Itu yang penting. Saudara dan saudariku seiman, hal yang sama saya percaya Tuhan Yesus akan jawab kita masing-masing kalau kita keterlaluan dalam menyibukkan diri dengan apa yang akan terjadi dengan orang lain. Saya tekankan di sini kata keterlaluan, karena dengan keterlaluan akhirnya membuat kita lupa dengan apa yang kita sendiri harus buat. Memang penting kita saling mengingatkan, memang penting kita saling mendorong, saling membantu dalam perjalanan kemuridan ini. Tetapi yang paling sering terjadi, karena kita menyibukkan diri dengan orang lain, dengan apa yang akan dialami orang lain, kita malahan sering menjatuhkan dan bahkan menghakimi orang lain. Dan itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Saudara dan saudariku, sebagai orang Kristiani,
sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak boleh lupa memang untuk saling menasihati dalam kasih Tuhan. Kita tidak boleh lupa untuk saling menolong dalam kasih Tuhan. Tetapi hendaknya kita tidak lupa hal yang utama, yaitu ikutlah Tuhan. Ikutlah Tuhan yang bagaimana? Ikutlah Tuhan yang mengandung arti bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita memikirkan apa yang harus kita buat terus-menerus untuk mewartakan Tuhan dengan penuh sukacita. Bagaimana kita lewat sikap hidup kita setiap hari menunjukkan bahwa kita mencintai Yesus, bahwa kita mengikuti Yesus, dan hanya Yesus sajalah yang akan mendapat kemuliaan dan bukan kita. Tuhan Yesus mau kita memfokuskan diri untuk karya pewartaan kabar sukacita lewat contoh teladan hidup kita dalam mengikuti Dia. Karena dalam contoh teladan hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus itulah kita sebenarnya sudah saling menasihati, kita sudah saling menolong, saling mendorong, bahkan kita mendorong orang lain untuk berbuat yang sama seperti kita. Dan pastinya Tuhan Yesus akan berkenan dengan cara yang demikian, dengan apa yang kita buat. Pertanyaannya, mampukah kita untuk menjauhkan diri dari menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu, selain daripada mewartakan Tuhan lewat mengikuti Dia, lewat contoh hidup Kristiani kita setiap hari? Mampukah kita untuk itu? Saya percaya kita mampu. Kenapa tidak? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Kita Tuhan sendiri yang pilih untuk itu. Mari kita berjuang untuk fokus dengan apa yang mau kita kejar dalam hidup kemuridan ini, dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri mau. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih cinta-Mu yang sudah kami terima, yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami agar sungguh-sungguh mengikuti-Mu dengan memberi contoh teladan hidup Kristiani satu sama lain, agar nama-Mu semakin dikenal dan semakin dipermuliakan di atas bumi ini. Tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.